I'm Mr. Worka. Kita ketemu lagi teman-teman dalam pembahasan alur cerita Manhwa King Account. Buat teman-teman yang belum nonton bagian sebelumnya, silahkan ditonton dulu guys, karena kita akan langsung saja menuju ke jalur ceritanya. Lego. Setelah Yew kasih paham Poseidon yang sombong dengan menunjukkan eksistensi dari para dewa kuno, dia pun kaget bukan main. Poseidon memang saat itu tidak bisa mengingat kekuatan yang ia rasakan dari Yew karena tak memiliki ingatan ketika dia dilahirkan ke dunia. Tapi dia yakin jika kekuatan familiar para dewa kuno yang muncul berasal dari akar yang sama dengan dirinya. Guyi baru ini melihat seorang dewa kuno yang bisa mengubah wujudnya menjadi seperti manusia. Padahal untuk bisa menciptakan tubuh dewa kuno saja sudah sulit untuk mempertahankannya. Hal ini menunjukkan apabila Poseidon sebenarnya lebih kuat daripada dewa kuno yang sudah Yew tundukkan. Hanya saja dia sekarang sedang tidak berada dalam kondisi primanya. Bahkan si mata besar aja nih, sampai sekarang dia masih belum bisa ngomong, paling cuma mengaum-ngaum gak jelas. Kepada Poseidon yang lagi bingung, Yew kembali memintanya untuk kembali mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dengan dirinya. Setelah mengetahui seberapa supernya Bang MC, mestinya dia sekarang sudah tak ragu-ragu lagi dengan kemampuannya. Pada awalnya Poseidon merasa mustahil jika dirinya menjadi bawahan dari seorang manusia. Tetapi manusia yang kini ada di hadapannya terlalu luar biasa. Dia memiliki 7 dewa kuno yang setingkat dengan dirinya. Terlebih di antara mereka ada 3 dewa kuno yang tak berwujud yang dibunuh karena tak mau tunduk dan berakhir diperbudak. Kalau dia pikir-pikir lagi, Yew yang bisa mengalahkan banyak dewa kuno dan mendapatkan kekuatannya sudah bisa disebut sebagai dewa kan? Jadi Poseidon beranggapan seharusnya bergabung dengan dewa yang lebih kuat itu tidak memalukan, right? Jadi tanpa pikir panjang dia janji buat gabung sama Yew. Membalikan tubuhnya tanpa lama-lama pula, Yew langsung ngajakin bocil tua tersebut buat langsung bertemu dengan si Raja Laut Dalam yang dimaksudkan, demi melakukan pembalasan dendam terhadap segala hal yang dilakukannya terhadap Poseidon. Tersentak kaget, Poseidon sangat heran sama Yew. Kenapa dia bisa langsung percaya cuma dengan satu kalimat yang diucapkan oleh Poseidon? Emangnya Yew nggak takut kalau bocil tua itu berkhianat nantinya? Melemparkan senyuman, Yew hanya menjawab tentu saja. Emang harus ngapain lagi? Dalam pikirannya Poseidon bertanya-tanya apakah Yew ini bodoh? Nggak mungkin kan? Mana ada seorang pria yang bisa menaklukkan 7 dewa kuno adalah orang yang bodoh. Justru sebaliknya, Yew ini sangat percaya diri dengan kekuatannya. Sekalipun Poseidon berkhianat, pasti Bang MC bisa menanganinya tanpa kendala. Pada akhirnya untuk meyakinkan Yew agar tak terjadi pengkhianatan di antara mereka berdua, Poseidon mengajukan pembuatan kontrak, mengatakan kepada Yew jika hal ini sangat perlu dilakukan. Dengan alasan Poseidon nggak mau kalau dirinya malah dikhianatin sama Yew. Mendengar alasan si bocah tua, Yew pikir cuma dewa kuno yang satu ini yang pikirannya agak manusiawi. Dalam kontrak yang akan dilakukan oleh keduanya, masing-masing dari mereka hanya perlu mengambil setetes darah untuk memulai kontrak ritual kuno. Syaratnya ternyata cukup mudah. Menggigit telunjuk masing-masing sampai berdarah bersamaan dengan munculnya formasi di permukaan. Darah mereka berdua melayang saling menghampiri satu sama lain. Pada saat itu Poseidon meminta Yew untuk menahan nafasnya, berkonsentrasi dan menyalurkan kekuatan ajaibnya ke dalam darah, lalu membiarkan kekuatan dan kemauan di antara mereka berdua saling menyatu. Di saat darah mereka berdua bergabung menjadi satu, kilauan kebiruan yang muncul dari bawah permukaan mulai menyinari sekeliling tubuh para pembuat kontrak. Ritual Pakta Darah, itulah nama dari metode kontrak yang diaktifkan oleh Poseidon. Selama prosesnya Poseidon mengucapkan sumpah janji yang berbunyi, "Kau adalah sekutuku dan aku adalah pedang tajammu yang akan mengayunkan trisula penghakiman ke musuh-musuh laut. Demi darah ini aku bersumpah tidak akan pernah berkhianat." Dan beo, kilauan cahaya biru terang semakin menyala broku, seperti flashbang yang bisa membutakan mata. Hilda dari tim Dewi Sejati heran bisa-bisanya tim Mogong sempat bawa kacamata. Ya, karena mereka sudah cukup mengenal Yew, mereka selalu bawa kacamata kemana-mana. Karena yakin dalam petualangan bersama Bang MC pasti bakalan muncul cahaya yang sangat menyilaukan seperti sekarang. Dari formasi sihir yang Poseidon buat, ketua Ji yakin jika si Dewa Laut memang tidak sederhana. Untung saja Yew bisa menaklukkannya. Jika tidak, pasti bakalan jadi masalah yang besar. Beberapa saat kemudian, setelah cahaya terang menyebar dan menghilang, kontrak yang dibuat pun selesai. Ditandai dengan munculnya lambang trisula biru di tangan Yew, mengartikan selama lambang tersebut masih ada, maka tidak akan ada satupun di antara mereka berdua yang bisa melanggar maupun melakukan pengkhianatan. Metode yang sangat ajaib. Baru kali ini Yew kontrak sama dewa kuno dengan cara begini. Kepada orang-orang di belakang Yew, Poseidon berkata kalau bawahan Yew itu memang cukup kuat-kuat. Akan tetapi dengan tubuh manusia yang mereka punya akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan hidup di laut dalam. Mereka justru akan menjadi bahaya tersembunyi ketika berhadapan dengan Raja Laut Dalam.
Namun tenang saja, si bocah tua sudah punya solusi terkait dengan masalah tersebut. Dengan satu jentikan jari, Poseidon memunculkan banyak benda-benda berkilauan yang sangat disukai oleh para manusia. Dan itu adalah tumpukan emas dan harta. Selain terdapat tumpukan emas yang bisa bikin seseorang auto kaya, terdapat pula banyak equipment tingkat tinggi yang harganya bisa bikin keringet dingin kalau dijual ke tempat pelelangan. Mengambil 2 buah kotak kayu, Poseidon minta supaya para manusia nggak nyentuh barang koleksi miliknya, karena yang mau diberikan kepada mereka adalah barang yang terdapat di dalam kotak kayu tersebut. Essence of Abyss Walker. Setelah menggunakan ramuan tersebut, seseorang bisa bertahan hidup dan bernafas dengan bebas di dalam air, bahkan bisa membuat mereka berenang lebih cepat daripada ikan todak. Ramuan tersebut bisa bertahan selama 24 jam. Mengetahui efek ajaib yang dimiliki oleh ramuan tersebut, Yew dan teman-teman langsung heboh mempertanyakan kemanjuran dari efek ramuannya. Terlebih dengan Hilda yang paling merasa khawatir karena mereka semua termasuk dirinya tiba-tiba diminta buat minum cairan yang tidak diketahui asalnya tanpa tahu apakah barang tersebut aman ataukah tidak. Poseidon di sini cuma berkata, minum saja kalau mau ikut, kalau enggak ya udah. Menghilangkan kekhawatiran tersebut, Yew langsung meminumnya. Dia sama sekali enggak khawatir sama barang ajaib pemberian Poseidon. Masa ia habis melakukan kontrak yang begitu menyilaukan? Yew masih enggak percaya sama dewa kuno satu itu. Nggak mungkin lah. Yew juga memastikan sebagai seorang master alkemi setelah melihatnya ramuan tersebut aman untuk dikonsumsi. Karena Yew sudah minum, tim Mogong tanpa ragu langsung minum juga. Di arah lain tim Dewi Sejati masih belum minum. Mereka semua masih menunggu keputusan dari kapten tim, Hilda. Kalau kapten mereka nggak minum, maka semuanya juga nggak minum. Agar terus bisa memberikan kontribusi dalam petualangan ini, Hilda sebagai kapten kepalain minum duluan. Toh kalau ada yang gak beres sama ramuan tersebut, mereka bisa minta tanggung jawab sama Yew yang bilang kalau ramuannya aman. Sebentar setelah menenggaknya, efek dari cairan ajaib tersebut langsung bisa dirasakan oleh Hilda. Dia bisa merasakan sekarang pendengaran dan semua inderanya sudah meningkat puluhan kali lipat, serta memberikan efek yang sangat melegakan. Seakan-akan dia bisa memvisualisasikan kawanan ikan yang berenang, ganggang yang bergoyang, dan jejak waktu pada patung batu di sana. Semuanya tampak terasa sangat dekat dan sama sekali tidak halangan ruang. Sebagai pengidap klaustrofobia, ia merasa sangat nyaman seperti sudah sembuh walaupun cuma untuk sementara waktu. Menghampiri Poseidon dengan wajah yang agak gimana gitu, Hilda langsung minta supaya Poseidon jual semua ramuan ajaib itu kepadanya. Menyingkirkan tangan Hilda, Poseidon menutup satu matanya, berkata dia tidak mau menjual barang tersebut kepada orang yang padahal sebelumnya sudah meremehkan ramuan itu. Menggoyang-goyangkan bokong seperti anjing penurut, Hilda tetap memaksa untuk membelinya. Berapapun harga yang diberikan atau syarat apapun, Hilda akan menurutinya asalkan dia bisa mendapatkan ramuan ajaib tersebut. Poseidon yang mulai terganggu akan memikirkan cara transaksi mereka nanti saja. Sedangkan di mata anggotanya, Hilda benar-benar sudah kehilangan martabat. Sambil mengeluarkan kunci emas, Poseidon mengingatkan jika wilayah tempat Raja Laut Dalam berada sangatlah berbahaya. Itu bukan tempat yang bisa ditinggali oleh manusia fana biasa. Maka dari itulah, Yew dan teman-teman diminta untuk siapin mental bila suatu waktu terjadi pertempuran di mana saja. Tim Mogong terlihat sudah sangat siap. Wang Hao tidak sabar untuk melawan bos terakhir berbahaya yang ada di bumi. Ketua Jim mau manfaatin pertarungan buat ningkatin kemampuan berpedangnya, sementara Yin Huan akan melakukan yang terbaik di hadapan Bang MC. Formasi bintang yang mengambang sebagai pintu masuk wilayah laut dalam diciptakan oleh Poseidon. Seraya menggunakan kunci emas untuk membukanya. Ketika pintu masuk terbuka seperti sebuah dimensi yang robek, Yew dan kawan-kawan langsung dihadapkan dengan segerombolan monster laut dalam jumlah yang cukup besar. Makhluk-makhluk yang bergerombol itu juga bikin geli dan jijik. Karena tubuh dan tentakel mereka pada bolong-bolong, orang-orang yang menderita tripofobia pasti bakalan langsung merinding setelah melihatnya. Tidak peduli seberapa banyak musuh yang bergerombol di depan mata, mereka semua tidak perlu ditakuti. Ikuti saja kecepatanku, karena mulai dari sini aku bakalan main cepat, kata Yew yang langsung beralih ke akun Void Beastmaster yang bentuknya sudah disesuaikan agar bisa dengan luwes bergerak di laut dalam. Ketika menggunakan bentuk ini, dampak kerusakan pada musuh beratribut air akan meningkat sebesar 50%, menggunakan serangan khusus akan meningkat sebesar 30%, serta memperbesar persentase ketika melakukan taming pada makhluk air. Pertarungan melawan makhluk air menjijikan di garis depan pun dimulai. Suju dengan tinju penghancur tangan kosongnya menghempaskan banyak musuh dalam sekali serang. Tim Mogong bergerak dalam satu kelompok, menebas dan menghabisi musuh yang berada di hadapan mereka tanpa ampun.
Sementara tim Dewi Sejati lebih condong untuk berhadapan dengan musuh-musuh yang berukuran lebih besar. Sedangkan Hiu, tentu saja ia bergerak sendirian di depan sebagai pemimpin penyerangan. Satu kibasan dari senjata trisulanya bisa langsung menumpas puluhan musuh yang berdiri menghadangnya. Meskipun sedang berada di bawah kedalaman 10.000 meter, Yewu tidak merasakan adanya tekanan laut dalam atau hambatan air yang memperlambat pergerakannya, menunjukkan jika ramuan dari Dewa Laut benar-benar sangat worth it. Jika saja Yewu bisa mendapatkan formula yang sama lalu memproduksinya secara massal, pasti bisa menghasilkan uang yang sangat banyak tuh. Yewu yang dulu pasti bakalan berpikir begitu, tapi sekarang baginya uang sudah bukan apa-apa lagi. Beruntunglah bagi Poseidon karena nggak diperes sama Bang MC. Mendapati para manusia yang dilawan teramat sangat kuat, para makhluk laut yang selamat memilih untuk kabur dari medan pertarungan. Namun sebelum sempat mundur dan mengamankan diri, muncul suara auman yang sangat keras dari arah depan mereka. Diikuti dengan ledakan di tengah-tengah para monster laut tersebut, membuat mereka semua mokat dengan tubuh yang terpisah-pisah. Tim Dewi Sejati yang melihatnya heran, kenapa mereka semua tiba-tiba mati bersama-sama. Nampaknya terdapat kekuatan besar di hadapan mereka yang mengeksekusi mereka sebelum pergi meninggalkan area pertarungan. Dan ternyata makhluk tersebut berasal dari pihak musuh, sosok great monster kuat bernama Caligo. Dia terpaksa menunjukkan diri dan menghabisi para bawahan Kroco yang berusaha kabur karena merasa jengkel. Mereka semua sama sekali tidak bisa menghentikan para manusia yang masuk ke laut dalam itu. Poseidon cukup mengenal musuh yang satu ini. Caligo merupakan salah satu dari 3 jenderal di bawah Raja Laut Dalam yang bertanggung jawab menjaga area perbatasan jurang perairan. Poseidon sendiri sudah menerima banyak kerugian karena makhluk satu itu. Jika saja dia tidak kehilangan trisulanya, si Dewa Laut sangat percaya diri bisa menghancurkan makhluk tersebut dalam satu kali libas. Sebagai musuh lama, Caligo tidak menyangka kalau si Dewa Laut yang kalah dalam peperangan di masa lalu kembali menunjukkan dirinya. Menurutnya Raja Laut Dalam itu sangat baik hati karena cuma menyegel Poseidon alih-alih membasminya secara menyeluruh. Dan sekarang dia malah berhasil meloloskan diri. Melemparkan senyum anehnya, Caligo tahu jika si Dewa Laut sedang berada dalam kondisi lemah bila melihat dari bentuk tubuhnya yang seperti anak-anak. Dia menawarkan Dewa Laut supaya menyerah saja sekarang. Dengan begitu, setidaknya Caligo bisa meninggalkan sang Dewa Laut dengan tubuh yang masih utuh. Dewa Laut yang diprovokasi merasa sangat jengkel sampai tak tahan buat menghajar lawannya. Tetapi Yewu langsung menghentikannya, karena di sini Yewu yang akan bertarung melawan makhluk aneh satu itu. Sebelum Yewu beraksi, tahu-tahu muncul Hilda yang minta Yewu buat mundur, membiarkan tim Dewi Sejati untuk mengurus lawan kuat yang muncul. Karena Poseidon nampaknya punya dendam pribadi terhadap Caligo, Hilda bertanya kepada si Dewa Laut jika dia dan timnya berhasil mengalahkan makhluk tersebut, apakah Dewa Laut mau menjual ramuan ajaib kepadanya. Jika Hilda memang bisa melakukannya, Dewa Laut sih nggak keberatan, tapi sebelum itu dia mengingatkan kalau Caligo itu kuat. Setidaknya dia lebih kuat daripada si Dewa Laut dalam kondisinya yang sekarang. Ketika sudah saling sepakat, Hilda bersama dengan semua anggotanya pun mempersiapkan diri untuk bertarung dengan lawan besar di hadapan mereka. Supaya pertarungan tersebut berjalan lebih cepat, tim Dewi Sejati akan langsung serius di awal-awal pertarungan. Menatap ke arah para ciwi-ciwi dengan penuh arogansi, Caligo berkata jika para manusia yang memancarkan aura lemah di hadapannya bisa dia tenggelamkan cuma dengan ludah. Dalam pertarungan sebelum-sebelumnya, Hilda tidak bisa menunjukkan kemampuannya karena klaustrofobia. Maka dari itulah sekarang dia akan menunjukkan kemampuan sebenarnya yang sempat tertahan di laut dalam ini. Tim Dewi Sejati yang sebelumnya pakaiannya agak polos sekarang dilengkapi dengan full armor. Ya nggak full banget sih, tapi inilah kemampuan terbaik mereka. Sebagai permulaan, mereka langsung melakukan pergerakan tak biasa, membentuk formasi 5 titik yang mengelilingi musuh. Pergerakan cepat tiap anggota bikin Caligo nggak sadar, tahu-tahu dia sudah dikepung. Serangan kejutan cahaya bintang, itulah namanya. Serangan gabungan yang dilakukan oleh kelima anggota tim Dewi Sejati mengubah kekuatan 5 orang menjadi cahaya ilahi yang menembus segalanya dan menyerang musuh secara terus-menerus dalam jumlah tak terbatas sampai musuh mokat. Dihadapkan dengan serangan cepat dan kuat tersebut, Caligo cuma bisa merasakan sakit dan sama sekali tidak bisa melakukan serangan balik. Ayunan dari senjatanya seperti sedang menebas angin. Setelah merasa sangat jengkel, dia melepaskan skill Tentacle Dance. Tentakel yang ada di dagunya memanjang menjadi runcing dan menyebar ke segala arah. Seharusnya cara ini bisa membuat musuh yang mendekatinya langsung pilih buat mundur. Tapi nampaknya itu tidak berlaku bagi semua tim Dewi Sejati yang merasa jika serangan itu sangatlah lamban dan begitu mudah untuk dihindari. Dalam keadaan tersebut, mereka bahkan bisa melihat celah yang diciptakan oleh musuh. Memanfaatkan Caligo yang terguncang,
Kelimanya mendaratkan flying kick secara bersamaan, memberikan damage yang besar kepadanya. Wang Hao cukup takjub melihat kekuatan tim Dewi Sejati yang sebenarnya. Kerjasama yang mereka lakukan sangat luar biasa. Tapi daripada mengatakan mereka cocok, kata Ketua Ji, rasa-rasanya seperti kelima anggota seperti bergabung menjadi satu. Gak heran mereka bisa menjadi kekuatan utama dari zona timur. Yao menebak rahasia keterampilan mereka adalah menghubungkan kelima indera mereka bersama-sama, berbagi penglihatan, pendengaran, maupun sentuhan di samping kekuatan. Sehingga terciptalah efek 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lebih kuat bila dibandingkan dengan 5. Dan selama mereka menjaga formasi tetap teratur, tidak akan ada titik buta bagi mereka. Dan mereka dapat melakukan pengepungan balik kapan saja sekalipun itu merupakan serangan dadakan. Ketika HP Kaligo turun ke angka 20%, dia mengaum, menunjukkan bahwa Great Monster tersebut kini telah memasuki mode mengamuk, memaksa tim Dewi Sejati mundur beberapa langkah terlebih dahulu, menghentikan serangan namun tetap menjaga formasi yang telah mereka bentuk. Suzu terlihat begitu gelisah, walaupun dia belum pernah bertemu dengan Great Monster tersebut, tapi berdasarkan pengalaman yang ia tahu sepanjang tahun melawan makhluk seperti ini, ketika memasuki mode mengamuk, para Great Monster akan menunjukkan kemampuan abnormal. Dewa Laut pun membenarkannya. Kemampuan Kaligo dikenal sebagai Super Counter Charge. Keadaan ini akan berlangsung selama 2 menit. Meskipun dia tidak bisa melakukan serangan balik dalam waktu-waktu tersebut, tapi pertahanannya akan meningkat dengan pesat sambil dirinya terus mengumpulkan kekuatan. Jika tidak dikalahkan dalam waktu 2 menit, maka dia akan melepaskan kekuatan yang mengerikan dan melancarkan serangan balik yang sangat besar untuk membunuh semua musuh yang ada di sekitarnya. Dalam pertarungan di masa lalu ketika melawan Kaligo, momen seperti inilah yang membuat Dewa Laut mendapatkan banyak kerugian dan berakhir disegel oleh Raja Laut Dalam. Itulah alasan kenapa Poseidon sangat kesal dengan musuh janggut tentakel ini. Dan ternyata benar saja, ketika masuk ke mode Super Counter Charge, serangan yang sebelumnya memberikan damage besar kepada lawan sekarang sama sekali tidak berdampak apa-apa. Kendati demikian, Hilda meminta anggotanya untuk tetap tenang dan terus menyerang. Jika saja kekuatan Kaligo sampai meledak, tentu akan jadi sangat berbahaya. Wang Hao yang tak mau tinggal diam saja bergerak ke arah medan pertempuran untuk memberikan bantuan. Tetapi sebelum dia berlari lebih jauh, di arah belakang Yeo berkata, "Kau gak perlu melakukan itu, Wang Hao. Dan kalian tim Dewi Sejati, menyingkirlah sebentar." Saat itu Yeo sedang siapin sebuah gerakan, mengumpulkan kekuatannya pada Trisula emas di genggamannya. Kekuatan besar yang sedang mengalir pada senjata Yeo membuat tim Dewi Sejati paham kalau Yeo nampaknya mau ngeluarin ulti. Desing suara dari Trisula Yeo terdengar heboh ketika itu terlepaskan dari tangannya, melesat dengan kecepatan mengerikan, melewati tim Dewi Sejati yang minggir lalu menembus tubuh Kaligo sampai jadi donat. Hah, apa itu? Kata Kaligo.